Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang Banten. Abuya Muhammad Dimyati bin Syekh Muhammad Amin atau yang lebih dikenal dengan Mbah Dim merupakan sosok ulama karismatik asal Banten yang sangat luar biasa. Nama beliau ditulis dengan tinta emas oleh sejarah sebab murid-muridnya tersebar di mana-mana, mulai dari tanah Banten sendiri, penjuru Nusantara, bahkan tak sedikit juga santri dari luar Indonesia yang berguru pada beliau. Di antara muridnya yang sangat masyhur yaitu Abuya Usuk Caringin, Abuya Munfasir Padarincang, Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, Abuya Uci Turtusi, dan yang pasti Abuya Murtadi dan Abuya Murtado yang merupakan putra dari Abuya Dimyati yang paling menonjol saat ini. Semasa hidupnya Mbah Dim dijuluki sebagai gurunya para guru dan kiainya para kiai. Sebab mayoritas ulama di Indonesia kala itu rata-rata pernah berguru pada Mbah Dim. Jika membahas karomah kesaktian Mbah Dim, nampaknya tak akan ada habis-habisnya. Banyak sekali kisah nyata yang menceritakan saat beliau mampu membaca pikiran orang, berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Bahkan ada yang masih sering melihat beliau ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani padahal beliau sudah wafat. Beliau berguru pada berbagai ulama sepuh di tanah Jawa, yang mana kesemua gurunya bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang lebih menakjubkannya, setelah beliau berguru, tak lama kemudian para ulama sepuh wafat. Mbah Dim merupakan penganut Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah dari Syekh Abdul Halim. Tetapi praktek suluk kepada para jamaah, beliau hanya mengajarkan Thariqah Syadiliyah dari Syekh Dalhar Watujongol. Nasab beliau tersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Satu kisah unik saat pertama kali Mbah Dim datang untuk nyantri ke pesantren Mbah Dalhar Watujongol. Sehari sebelum kedatangan Mbah Dim, Mbah Dalhar berkata pada santri-santrinya, "Besok pondok kita akan kedatangan kitab banyak." Ucapan Mbah Dalhar ini membuat sebagian santrinya bingung. Dalam benak mereka berkata, kitab apa lagi yang akan datang ke pondok? Sedangkan semua kitab yang dikaji di sini sudah terpenuhi persediaannya. Keesokan harinya ketika Mbah Dim tiba di pesantren Mbah Dalhar, disitulah para santri mulai menyadari bahwa kitab banyak yang dimaksud Mbah Dalhar itu bukan kitab berupa buku, tapi ini merupakan bahasa kekaguman Mbah Dalhar kepada sosok Mbah Dim, seseorang yang sudah sangat mumpuni ilmunya, bahkan disebut-sebut sebagai kitab berjalan. Semasa hidupnya di Cidahu, beliau habiskan untuk mengaji dan mengajar, mulai dari ba'da subuh sampai larut malam, dengan jeda hanya tiap waktu sholat saja, itu pun tidak lama. Kemudian malam harinya beliau habiskan untuk qiyamul lail dan berzikir sampai masuk waktu subuh. Terus begitu setiap harinya, nyaris tidak pernah terlihat tidurnya. Bahkan jika sholat tarawih di bulan puasa, beliau tidak akan turun untuk sahur kecuali telah menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Itulah karenanya tidak salah jika beliau dikategorikan sebagai ulama multidimensi. Hingga tepat pada hari Jumat dini hari 3 Oktober tahun 2003, Abuya Dimyati dipanggil oleh Allah ke haribaannya. Banten sangat terpukul karena telah kehilangan sosok ulama karismatik yang menjadi tumpuan berbagai kalangan masyarakat. Bukan hanya Banten saja, tetapi juga umat Islam pada umumnya. Kini tali perjuangannya dilanjutkan oleh putra sulungnya, yaitu Abuya Muhtadi bin Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang Banten.